tanggal 5 April ini, kami sudah melakukan pemeriksaan di 9.712 warga yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik dari pusat sampai ke daerah dalam rangka menegakkan diagnosa COVID-19. Ini menjadi suatu yang penting karena kita sadari bersama bahwa keberadaan kasus positif di tengah masyarakat ini menjadi sumber bagi penularan di masyarakat itu. Oleh karena itu, segera cari, temukan, dan kemudian isolasi. Ini menjadi kunci di dalam pelaksanaan pengendalian penyakit ini. Oleh karena itu, mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tahukah Anda bahwa per tanggal 5 April 2020 pemerintah menetapkan suatu perintah di mana kita sebagai warga negara diperintahkan untuk memakai masker jika berada di luar rumah. Dan itu sudah diperintahkan kemarin dan tadi Bapak Ibu semua sudah melihat video sebelum saya berbicara ini. Saudara, situasi yang terjadi hari-hari ini di luar daripada apa yang kita pikirkan. Kita berharap setelah adanya pembatasan kegiatan sosial selama 2 minggu itu selesai dan akan kembali normal. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi, sekilas kayaknya akan semakin parah. Sebagai orang percaya, saudara, saya teringat akan apa yang dialami oleh Abraham di saat dia mendapatkan janji dari Tuhan akan mendapatkan suatu keturunan, tetapi kondisi dia yang semakin hari semakin tidak mengizinkan dan tidak memungkinkan baik dia maupun istrinya untuk mendapatkan suatu keturunan di mana usianya sudah tua, dan ditambah lagi bahwa kandungan daripada istrinya Sarah sudah kering dan begitu juga dari muda sudah mandul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara? Di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21 begini bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada 2 hambatan di dalam Abraham untuk mengalami pemenuhan janji memiliki keturunan dari Tuhan. Yang pertama adalah bahwa usia Abraham itu sudah hampir 100 tahun. Yang kedua bahwa istrinya mandul dan sudah tua. Dan ini menjadikan suatu hambatan yang sebenarnya tidak mungkin secara logika bahwa Abraham akan memiliki keturunan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat apa yang Alkitab katakan, bahwa sesuatu yang tidak mungkin menurut logika, ketika kita sandarkan dan kita percaya kepada Tuhan, maka itu akan terjadi. Marilah kita melihat bahwa keadaan kita hari-hari ini meskipun tidak sama persis tetapi hampir sama dengan apa yang dialami oleh Abraham, di mana janji-janji indah Tuhan itu seolah-olah hari-hari ini susah untuk kita alami. Tuhan berjanji untuk memberkati kita, tetapi pintu-pintu untuk kita beraktivitas pekerjaan hari-hari ini dibatasi.
Tuhan memberkati kita untuk dalam keadaan sehat, tetapi kita melihat bahwa di luar sana ada suatu penyakit yang sampai dengan hari ini belum ada obatnya atau vaksinnya, dan ini membuat kita cemas, ini membuat kita takut dan waspada. Tuhan berjanji akan memberkati di dalam pekerjaan kita, tetapi hari-hari ini bahwa pekerjaan itu semakin susah didapat. Dan saya membaca di dalam situs berita online bahwa ada beberapa hotel yang sudah tutup oleh karena dampak daripada virus corona ini, dan ada ratusan bahkan ribuan karyawan yang diistirahatkan di rumah tanpa ada status kejelasan, antara di PHK atau diistirahatkan dengan tanpa ada kejelasan pembayaran upah. Ini di luar, dan ini sepertinya seolah-olah di luar kendali dan Tuhan tidak menepati janji. Tetapi saudara, ingatlah, apa yang dialami oleh Abraham juga tidak masuk di akal, di logika. Tetapi ketika dia berharap kepada Tuhan, maka Abraham dan Sarah memiliki anak. Begitupun dengan kehidupan kita, saudara. Sepertinya bahwa apa yang kita hadapi hari-hari ini tidak ada jalan keluar. Sepertinya bahwa akan semakin memburuk, tetapi percayalah, terulah bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan yang memegang kendali. Dan saya sampaikan untuk hari ini, jangan lupa, saudara, keluar dengan memakai masker karena ini anjuran pemerintah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.